Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil abdar mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Deva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Terima kasih. Dan pada hari ini kami mengangkat tema yaitu kemuliaan manusia itu tergantung kepada ketakwaannya. Untuk membahas tema tersebut di samping saya sudah dalam sumber kita yaitu Al Ustadz Al-Bari SPDI MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Sebelum kita masuk ke tema, saya akan menyapa terlebih dahulu ibu-ibu majelis taklim yang telah datang di studi kita pada sore hari ini dari PCB KMT Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Siap mendengarkan tausiah? Siap. Baik. Terima kasih Ibu. Tak lengkap rasanya kalau saya tidak menyapa pemusik kita dari El Hawa Gambus. Assalamualaikum Mbak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik pemirsa dan juga Ustadz, boleh kita masuk ke tema kita yaitu kemuliaan manusia itu tergantung kepada ketakwaannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'mati ridha wal ikhlas fi hadza sabah nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala nuri Muhammad wa ala nuri Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun berada, PKMT Jambi Timur, mesti Allah rahmati, menghibur kita Al-Hawa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada hari yang penuh barokah ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan Allah karena rahmatnya, bukan karena hebatnya tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat inilah kita jadi mulia dan sukses di dunia maupun di akhirat. Kedua, salawat berserta salam yang mana Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita di muka bumi ini dari awal sampai akhir hayat kita. Jika kita mengikuti suri tauladan beliau, insya-Allah dengan bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad karimil aba wal ummahat. Misal TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita tadi sudah diceritakan oleh MC kita, kemuliaan manusia itu tergantung ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini, kemuliaan ini di dalam Al-Qur'an disebut inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, pertama adalah zakirun ilallah, berzikir kepada Allah. Kalau kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup ini akan barokah. Barokah dalam arti bahasa kita diistimewakan semua rangkaian kegiatan kita, baik amal soleh, amal solehah, baik kegiatan sosial, baik hidupan berkomunikasi sama manusia. Jika ini kita gunakan, pertama yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di situ merangkum kehidupan kita menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang mulia apapun yang kita jalankan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi rasa sombong dan angkuh.
Jika ini kita sudah ditanamkan dalam jiwa kita, apapun profesi kita, apapun kedudukan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak ada lagi amal kita sia-sia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada namanya hablum minan nas. Hablum minan nas ini yang harus kita jaga adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Kalau kita sebagai ciptaan Allah harus menjaga hubungan baik kita, silaturahim kita. Sesakit hati apapun kita yang kita rasakan, sepitnah apapun yang kita lihat dan kita jalankan, kita tetap menyambung tali silaturahim. Kalau silaturahim sudah berjalan, berarti kita selalu memuliakan tamu Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kita sebuah orang beriman, pasti memuliakan siapapun yang kita lihat, siapapun yang kita perhatikan. Mari kita awali dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tamu kita, itu saudara kita. Sudah kita rangkum dua kalimat ini, perintah Allah kita jalankan, hubungan manusia kita jalankan, pasti mereka adalah orang yang mulia. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Iya, baik, itu tadi berarti intinya untuk menjadi orang yang mulia seperti itu ya Ustaz ya. Nah, kan tema kita yaitu kemuliaan manusia tergantung ketakwaan ya. Boleh kita jelaskan dulu takwa itu apa sih sebenarnya Ustaz? Boleh dijelaskan? Silakan. Ketakwaan itu pada dasarnya imtisalul awamir wa tinabun nawahi. Tahu tanggung jawab kita kepada Allah, tahu amanah kita kepada diri kita sendiri. Dan jangan amanah ini kita sia-siakan. Apabila amanah ini kita sia-siakan dalam kehidupan, faqad lagha minal lagha, maka sia-sialah hidup kita. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan di muka bumi ini, apapun yang kita buat, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwa ini bisa muncul? Biasakan melakukan sesuatu dengan mengucap bismillah. Biasakan kita menyelesaikan tugas dengan mengucapkan alhamdulillah. Biasakan kita melihat sesuatu yang menakutkan atau menyenangkan, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah, itulah konsep orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh tema yang sangat menarik, di mana memang kemuliaan manusia itu tergantung kepada ketakwaan ya, seperti itu ya Ustaz ya. Nah, berarti maksud dari kemuliaan manusia menurut pandangan agama, mengenai agama Islam, dan bagaimana kaitannya dengan ketakwaan, boleh dijelaskan? Silakan Ustaz. Kemuliaan pandang agama terpandang agama. Iya, kita melihat al-Islamu nurut. Islam ini membawa cahaya. Kalau cahaya ini kita gunakan, misalnya kita belajar, ini adalah orang yang dapat nurnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berjalan dengan menuju kebaikan, itu merupakan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nurnya Allah sudah menabur dalam kehidupan kita, pasti kita menjadi orang yang mulia. Nah, ketika mereka sudah menjadi orang mulia, berarti mereka sudah menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah kumpulan daripada rahmat, kumpulan daripada rahim, kumpulan daripada ridha, kumpulan daripada ketenangan jiwa. Nah, ketika kita berkumpul ke 4 poin ini, maka Allah selalu mengucapkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah konsep daripada kemuliaan, meraih ketakwaan di sisi Allah dan hubungan kita sesama ciptaan Allah. Masya Allah, tabarakallah.
Berarti memang inti dari kuncinya itu yaitu manusia itu memang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ketakwaan itu hanya sebatas ibadah saja, Ustadz? Atau adakah aspek lain yang juga menentukan kemuliaan seorang manusia itu? Bagaimana tuh, Ustadz? Ketakwaan ini kita lihat dari mata kita. Ketika kita memandang sesuatu kena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengangkat tangannya kena mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melangkah kakinya kena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan ini akan membimbing mereka yahdi ila nur, wan nur yahdi ilal khair, al khair yahdi ilal jannah. Baik kita dengan hubungan kita sesama manusia, melangkah ada nikmatnya. Kalau ada nikmatnya pasti kita mencari menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita dapati? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hati ini tenang karena ada isi dalam hati kita takwa. Dalam ketakwaan gitu pasti kita beribadah mencari ridhonya Allah. Kalau kita mencari ridha Allah pasti kita menjadi hamba yang baik. Kalau kita menjadi hamba yang baik pasti surga akan menunggu kedatangan kita di dunia ini, begitu. Di dunia, iya baik nih Ustadz. Wah ini memang tema yang sangat menarik. Di mana tema kita pada hari ini yaitu kemuliaan manusia itu tergantung kepada ketakwaan ya. Kita break dulu Ustadz sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Barokah Pujo Kita. Terima kasih Ibu. Dan tema kita pada hari ini yaitu kemuliaan manusia itu tergantung kepada ketakwaannya bersama Ustadz Alpari SPDI MPD. Baik Ustadz, tadi udah dijelaskan sedikit nih tentang kemuliaan manusia itu tergantung kepada ketakwaannya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara meraih kemuliaan supaya ketakwaan itu muncul? Bagaimana Ustaz? Pertama, supaya kita mulia, jangan sibuk ngurusi orang lain. Kedua, jangan cari masalah orang lain. Yang ketiga, hargailah diri sendiri. Yang keempat, jadilah manusia yang mendoakan orang lain. Yang kelima, belajar menerima kekurangan orang lain. Setiap orang mempunyai kelemahan dan mempunyai kelebihan. Kalau ini sudah kita jalankan, pasti orang itu adalah orang yang mulia. Kalaulah mulia, itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa menghantarkan rahmatnya, rezekinya, hidupnya akan barokah. Gitu. Iya baik Ustaz, sungguh luar biasa, memang jawabannya tepat nih begitu. Jawabannya tepat, singkat dan jelas nih. Bagaimana cara kita mengaplikasikan hal yang 5 tadi yang sudah disebutkan oleh Ustaz? Pertama, banyak-banyaklah kita istighfar. Banyak-banyaklah bersolawat. Banyak-banyaklah pergi ke pengajian. Jangan banyak pergi ke arisan. Arisan rajin, pengajiannya enggak rame. Karena di situ ada hitungan duit. Kalau pengajian
puas dengan ocehan para ustaz. Nah, kalau ini sudah diamalkan dalam kehidupan, pengajian arisan harus seimbang dalam kehidupan ini. Pasti mereka itu diajarkan oleh guru kita dulu. Pertama, biasakan belajar. Kedua, biasakan berjalan. Ketiga, biasakan bersyukur. Kalaulah sudah dijalankan ini, pasti orangnya orang baik. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Silakan kamu bergaul dengan siapapun, tapi bergaullah yang membawa kebaikan. Jangan bergaul dengan satu kelompok saja tapi menjatuhkan orang lain. Percuma kita menjadi orang yang bertakwa, percuma kita menjadi orang baik. Sebanyak apapun pengajian, sebanyak apapun ilmu kita, sebanyak apapun amal kita, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, nun wal qalami wa ma yasturun. Kalau kamu ingin menikmati hati ikan nun nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, jaga lisannya, jaga matanya, jaga perutnya, jaga hatinya. Insya Allah akan terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dimanapun kita menjadi orang baik, di negara manapun kita menjadi orang yang dapat ampunan Allah, dimanapun kita berada pasti orang yang menghormati dan menghargai kita. Iya benar Ustaz. Apakah orang yang memiliki kedudukan tinggi dianggap yang paling mulia, atau bagaimana cara kita menyikapi untuk orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi yang menganggap dirinya itu yang paling mulia? Berarti dia sudah berteman dengan setan. Setan itu adalah jenderalnya, presidennya iblis. Anak buahnya jin. Pernah ingat jin? Gampang. Ya, jin pertama ada di kuping. Apa katanya? Woi, orang itu ngatai awak tadi. Iyo. Wah, naik emosi, naik. Ada di tenggorokan jin ifrit. Jin ifrit ini berkata, mulailah mulutnya berbicara. Sudah tu, nama jin Zakbar, hatinya mulai berdebar-debar. Itu ada di perut kita. Jin Syaka, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Mulailah jin Hintip berkata, yo, mulai nunjuk. Kalau sudah nunjuk, tandanya dia sudah menjadi setan. Kalau nak jelas setannya, marahlah dengan orang itu. Setelah itu cerminlah, itulah setan, iblis dan jin. Bagaimana kita sesama keluarga, tetangga yang menyikapi hal tersebut nih Ustadz, merasa emang ada keluarga yang oh saya ini sudah haji berkali-kali, saya sudah umroh berkali-kali, saya datang pengajian, infak, sedekah kemana-mana, tapi kalau misal kita infak kan lebih baik kita tidak menyebutkan nama kita, bilangkan hamba Allah seperti itu supaya memang tidak ada kesyirikan yang atau keribaan dari kita ini. Bagaimana kita menyikapi keluarga atau tetangga atau saudara kita yang seperti itu, Ustaz? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berbicara yang seperlunya. Kalau tidak perlu, tidak usah dibicarakan. Dijawab alhamdulillah, bukan dijawab sombong nih. Ya. Nah, kalau ini sudah kita amalkan, berarti itulah konsep orang mulia dan orang yang bertakwa. Kalau dia sudah menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah mengaji. Kalau dia sudah mengaji, berarti dia sudah berzikir. Kalau dia sudah berzikir, berarti dia sudah bersyukur. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kalau mengaku orang beriman, punya harta, punya orang sukses, punya anak yang hebat, punya kedudukan yang baik dan bermoral dan berkualitas, cukup kita mengucapkan berterima kasih kepada Allah, cukup zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah tidak ada lagi yang namanya minal mutakabbirin, golongan orang-orang yang sombong. Kalau tidak ada lagi orang sombong berarti sudah di dalam surga. Kalau ada orang sombong berarti masih di alam dunia. Untunglah kita punya ilmu. Kalaulah punya ilmu pasti kita punya sopan santun. Kalaulah punya sopan santun berarti kita adalah orang yang mulia dan bertakwa. Biasakan hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah. Terima kasih aku diberikan ilmu, terima kasih aku sudah punya hati nurani. Itu aja. Iya, tapi kan biasanya Ustadz kita bukan mau menggurui. Kita kan kita kasih tahulah ke sahabat, kita kasih tahulah kepada tetangga maupun keluarga, janganlah seperti itu. Kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sempurna di mata Allah untuk manusia ini. Kalau memang berlekat atau bersifat sombong itu. Tapi itu tadi tetap orangnya merasa sok tahu kamu sok ini begitu. Aku yang lebih tetap bertakwa. Akulah yang tahu segalanya. Aku yang seperti ini. Berarti itu sudah termasuk golongan jin itu tadi ya, setan tadi. Bukan salah kita dong kalau bisa kita tidak memberitahu lagi kepada keluarga kita, tetap kita kekeh. Ayo kita ke jalan yang benar, kita beritahu lagi. Memang benar seperti itu, infak sodako memang boleh, lamanya itu tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh disombong-sombongkan, seperti itu. Tapi kalau memang orangnya kekeh nih Ustadz, gak mau nih dengerin perkataan kita, harus bawa Ustadz nih, Ustazah, nih coba dengarkan dulu ceramah, gitu kan. Tapi tetap nih kekeh orangnya, berarti gak apa-apa nih kalau kita udah angkat tangan, atau bagaimana nih Ustadz, bagus ya? Tugas manusia ini mengingatkan, bukan menggurui. Yang banyak nih kita kok menggurui, bukan mengingati. Kalau dia tidak mau, harus mau. Itu bukan profesi kita. Sudah kita ingati hal itu dalam kehidupan kita, berarti kita tergolong orang yang bertakwa. Ngasih tahu itu jangan cukup satu kali. Wazakirunallaha katsira wazakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Kita hidup ini laki-laki perempuan saling mengingati. Kalau sudah mengingati berarti Allah sudah menyiapkan kepada kita pintu maaf. Kalau pintu maaf sudah ada pasti dia dapat pahala. Tak, kita doakan orang itu. Pertama, cara mulut sudah, cara pengajian sudah, cara nasihat sudah, yang terakhir dengan doa. Doa itulah ad-du'a'u sirajul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Kalau beriman, doa, ya Allah berikan saudara ini petunjuk, ya Allah maafkan kesalahannya, ya Allah mohon berikan petunjuk kepadanya, ya Allah, insya Allah dia akan lambat-lambat akan bersih sifat takabur dan sombongnya. Samulah kita punya pakaian ini, kalau tidak dicuci dengan baik teliti tidak akan bersih. Kalau cuci sambil kita cuci tidak pakai sabun, tidak pakai pengharum, penghapusnya enggak akan bisa hilang. Hilangnya itu cukup dengan doa. Pelan tapi pasti. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Irhamu warfa'u warzaku. Kita saling mengingat dan beri dukungan, bukan saling menjatuhkan. Itulah yang diajarkan kemuliaan menuju ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, baik. Kalau contoh dari kisah Nabi nih Ustadz, begitu. Ada gak sahabat-sahabat Nabi maupun orang yang tidak percaya dengan Nabi yang menceritakan bahwa Tuhan itu tidak ada, Allah itu tidak ada, yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad menjelaskan tentang mengajarkan agama Islam kepada sahabat-sahabat ya, yang menyatakan bahwa kemuliaan ini, ketakwaan ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh ya Ustaz, boleh dijelaskan? Contoh seperti Sayyidina Ali, itu adalah orang keras kepala, tidak mau dinasihati. Ada dah ibu punya laki keras kepala? Ada bu? Mayoritas bapak-bapak tuh keras kepala. Kalau lembut palanya hancur bu.
marah. Iya, maksudnya Sayyidina Ali ini orang yang paling keras, tapi dia paling lembut. Kalau laki kita pemarah, pasti dia penyayang. Bagaimana caranya? Banyak-banyak, Bu, peganglah kepala bapak ketika tidur, baca ayat kursi. Kalau tidak berubah juga seperti itu, maka dibaca ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Bukan untuk orang meninggal. Ya, bukan. Itu tuh mengingatkan, ya Allah, berikan jalan dia datang dari Allah kembali kepada Allah. Allah. Kalau ini sudah kita terapkan, Bu, insya Allah, Bu. Dan biasakan, Bu, bapak megang kepala ibu ini baca alam nasroh. Biasakan ibu bacakan suami ketika keluar rumah baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pasti dia hilanglah sifat-sifat itu. Itu Nabi yang ngajari. Kalau istri ingin baik, biasakan baca alam nasroh. Kalau suami ingin selamat, bacakan alam tara kai, aman. Kalau sudah aman, banyaklah berselawat kepada Nabi dan biasakan tersenyum memandang suami, biasakan tersenyum memandang istri. Kalau jarang tersenyum, berarti dia tidak menjalankan kemuliaan dan ketakwaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya kepada ibu-ibu. Ya. Iya. Katanya biasakan kita nyium hajar aswad. Pernah nyium hajar aswad, Bu? Hajar aswad gampang. Cukup cium kening bapak atau ibu sudah nyium hajar aswad. Insya Allah pahalanya sama dengan orang mengerjakan ibadah haji atau Umroh. Iya, baik. Terima kasih, itu Luar biasa, Ustaz. Kita break sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Barokah puja kita. Terima kasih. Dan tema kita pada hari ini yaitu kemuliaan manusia itu tergantung kepada ketakwaannya. Bersama Ustadz Al-Bari, SPDI MPD. Kita beri kesempatan kepada ibu-ibu majelis taklim dari BKMT Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi yang mau bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BKMT Kecamatan Jambi Timur. Nama saya Ibu Meli. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Kemuliaan itu tergantung kepada ketakwaannya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa petunjuk yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Ibu Meli yang bertanya, apa petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa? Dipersilakan. Ya, pertama, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Pertama, orang yang dapat petunjuk itu dia selalu ngajak orang berbuat baik, selalu bersilaturahim, selalu memakmurkan rumah Allah, selalu mengaji, selalu belajar, dan selalu mengunjungi saudara-saudaranya yang dalam keadaan sakit atau saudara-saudaranya yang tidak mampu, kita berikan bantuan kepada mereka. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada kita menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mendapat petunjuk ketakwaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, lisannya selalu berbicara yang baik-baik, tidak pernah komen yang buruk-buruk. Yang ketiga, dia selalu menghargai orang walaupun derajatnya paling bawah, gembel kata orang sekarang ini, dia tetap menegur sapa,
Kalau dia orang muslim, mereka berikan salam. Kalau dia orang muslim, dia doakan dan dia berikan makanan kepada orang tersebut. Itulah petunjuk orang yang bertakwa di Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong dengan tetangga, selalu menghargai orang lain dan selalu bergaul dan selalu memenuhi undangan tetangga. Itu. Iya, bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas? Apakah ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Sudah Baik, cukup. terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang kedua, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Inar dari PC BKMT Kecamatan Jambi Timur. Begini Ustadz, tadi saya mendengar yaitu mengenai arisan dan ketakwaan. Di ibu-ibu sekarang ini banyakkan arisan ya Pak Ustadz ya. Arisan banyak macam lah, jadinya bisa di luar, dia selfie-selfie ataupun mungkin karaoke bentuk arisannya. Tapi di dalam ibu-ibu itu mereka ada ke pengajian juga. Jadi di situ kami mungkin saya sendirilah, mungkin kita sebagai ibu-ibu bingung. Jadi bagaimana itu apa dari keislamannya itu bagaimana Pak Ustadz mengenai kita yang ibu-ibu ini mungkin arisannya ke dunia dan ke ini jadinya dunia ke akhirat itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari Ibu Inar yang bertanya tentang arisan li. Kan ibu-ibu li kan udah banyak di arisan dalam komplek, di luar, DW, BKMT banyak Ustaz di arisan-arisan. Nah mungkin kan kalau yang BKMT itu kan pengajian, yasilan, dengar ceramah. Kalau arisan li kan kadang selesai arisan ada karaoke, ada ke sini, ada ke situ. Tuh hukumnya bagaimana sih Ustadz? Silakan. Di dalam agama Islam ada namanya sa'atun li rabbika wa sa'atun li qalbika. Ada saatnya kita menghibur hati kita, ada juga kita menghibur kelelahan kita supaya kejenuhan kita ini, kelelahan kita semakin fit dan meriah. Boleh selama itu tidak merusak organ tubuh. Misalnya kroken tadi bergoyang sampai meninggal, tidak boleh. Ajal Sekedar di situ. hiburan, menyanyian, bergoyang boleh Bu, tapi jangan kelewatan. Kalau bergoyang pakai baju yugensi atau narkoba, nampak atas, nampak bawah, itu tidak boleh. Kalau kayak ini bolehlah Bu. Ya, selama itu ada izin dari suami. Kalau tidak ada jangan neraku dapatnya Bu. Kalau ada izin suami, selama itu dalam keadaan koridor syariat Islam tidak melampaui batas, itu dibolehkan. Ya begitu ya Ustaz ya, dibolehkan Boleh. ya Ustaz ya. Lagian juga masih dalam kategori masih kategori baik ya Ustaz ya. Ibu-ibu ini kan selesai arisan nih, capek nih, seharian di rumah nih, dapat izin dari suami, ayo kita karaoke, selagi masih karaoke dangdut-dangdut biasa tidak apa-apa lah Ustaz ya. Menghilangkan penat-penat sesaat itu tadi ya Ustaz ya. Bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Elisanti dari PC BKMT Kecamatan Jambi Timur. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, mengapa ketakwaan itu menjadi tolak ukur seorang manusia di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga dari Ibu Haja Elisyanti yang mengapa takwa itu menjadi tolak ukur di hadapan Takwa Allah. itu artinya taibun anizunum, kembali kepada kefitraan kita. Yang kop itu qanaah, merasa cukup apa yang Allah berikan. Wow,
wa amilus solihat, melakukan yang baik, ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar, selalu bergaul dengan yang baik, tidak bergaul yang buruk, dan selalu menasihati kehidupan kita. Makanya takwa itu kumpulan daripada rahmat, kumpulan dari ridha, kumpulan dari zikir. Kalau ini sudah kita jalankan, pasti mereka adalah orang yang bertakwa. Konsepnya takwa itu adalah pembuka rahmat. Pembuka rahmat itu mengantarkan ridhonya Allah. Mengantarkan ridha Allah berarti kita berzikir, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau belum takwa, sehebat apapun kita, belum tentu kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takwa, pasti mendapat rahmat Allah. Kalau kita bertakwa, pasti kita mendapat ridha Allah. Kalau kita bertakwa, berzikir, ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahagia dunia akhirat. Iya, bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas atas jawabannya. Terima kasih lah Ustadz ya, menyambung dari pertanyaan Ibu Elisyanti ini. Bagaimana kita bisa menilai ketakwaan seseorang, di mana mengingat banyak aspek yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Karena kalau kita kalau kita yakin dan percaya Ustadz Ustazah itu pasti takwa, mulia, yang menjadi sorotan kepada umat-umat manusia. Oh, kita mencontoh Nabi kita, mencontoh Ustadz, mencontoh Ustazah, seperti itu. Nah, untuk menilai ketakwaan diri sendiri maupun keluarga kita masing-masing, itu bagaimana sih Ustadz kira-kira? Penilaian ketakwaan kita sendiri adalah, pertama, kita selalu enjoy dalam kehidupan ini. Tak ada beban moral. Enjoy. Nampak orang kita senyum, nampak orang kita tegur, nampak apa yang kita lihat, selalu kita mengucapkan Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Itu sudah ada nilai ketakwaan yang sudah ditanamkan dalam jiwa manusia. Kalau ini tidak ada, itu belum dinilai orang bertakwa kepada Allah. Warzaku fi kulli hayatikum. Biasakan kita ini dalam kehidupan kita ini sering-sering berbagi berbicara, berbagi ilmu, berbagi pandangan, berbagi diskusi, berbagi dialog, berbagi saling mengingati, berbagi saling merangkul, bukan itu. Iya, baik Ustaz. Berarti intinya memang di diri sendirilah kita mengetahui ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kitalah yang menjadi tolak ukur bagaimana nih kita menjadi orang yang takwa, kita rajin-rajin beribadah, kita berbagi sesama manusia maupun hewan ataupun tumbuhan. Seperti itu ya kurang lebih ya Ustaz ya. Nah, kalau bagaimana ketakwaan ini menjadi indikator utama dalam menentukan kedudukan seseorang di akhirat. Pertama, dia liqa'an marhuman. Pertemuannya itu membawa rahmat. Sayang. Yang kedua, mereka selalu menjaga lisannya. Wa hafizul lisanihi bi zikrillah, menjaga lisannya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita orang yang mendapat itu banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi agar kita mendapat surga Firdaus. Surga Firdaus kumpulan para nabi dan Muhammad kepalanya, dan orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Iya, baik Ustaz. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa jadi kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Taroka Puyo Kito. Terima kasih. Dan tema kita pada hari ini yaitu kemuliaan manusia itu tergantung kepada ketakwaannya, bersama Ustadz Altari, SPDI MPD. Kita masuk ke kesimpulan deh Ustadz.
kesimpulan kita tentang hari ini dengan tema kita kemuliaan itu, manusia itu tergantung kepada ketakwaannya. Dipersilakan. Bismillah. Hidup dunia ini untuk meraih ketakwaan dan kemuliaan itu fastabiqul khairat, biasakan berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Kedua, biasakan kita sari'u ila maghfiratin min rabbikum, biasakan kita memaafi orang lain. Yang ketiga, warzaku min rizqillah, biasakan kita berbagi dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling singkat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang terakhir, irhamu silaturahim, banyakkanlah menyambung silaturahim. Insyaallah hidup akan mulia, insyaallah ketakwaan yang membawa kehidupan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur wa aslihu baina akhwaikum, perdamaian dalam kehidupan selalu terjaga dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat selalu membawa keberkahan. Tidak ada lagi saling menjatuhkan, tidak ada lagi yang saling mengejek satu sama lain. Berbeda pemahaman, berbeda akidah, kita tetap menjaga hubungan baik. Itulah kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hidup ini buatlah suri tauladan dengan kehidupan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Yang selanjutnya jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ketakwaan ini adalah inzil min sifatil munafik, hilangkan sifat munafik. Di depan manis, di belakang pahit dan asam. Kalulah pahit di belakang, tandanya amal kita sudah habis. Menangis kepada Allah tidak ada manfaatnya. Kalau kita masih di alam dunia ini, jadilah kita jangan orang yang banyak menangis, banyak ketawa. Di surga banyak ketawa, tidak ada menangis. Wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Kalau di surga sedikit tersenyum, banyak menangis, itu amalnya di dunia banyak menangis, bukan tersenyum. Bagaimana orang yang menangis itu? Pertama, hobi ngatoi orang. Kedua, hobi nyalahi orang. Yang ketiga, hobi egois dengan suami. Yang keempat, nak menang sendiri. Yang kelima, nak bergaya sendiri. Tak melihat suami bagaimana kehidupan. Inilah yang membuat kita sia. Kau jagalah diri kau elok baik-baik ibu ya. Ikhlas, wahpas, jaga dan berbawalah langkah hidupan. InsyaAllah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Insyaallah kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Iya, baik Ustaz. Terima kasih untuk tema kita pada hari ini, kemuliaan manusia itu tergantung kepada ketakwaannya. Terima kasih ibu-ibu dari PC BKMT Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada sore hari ini. Saya Diva Jafiri dari kru bertugas mohon depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar TVRI Jambi. Syiar TVRI Jambi. Puja kita.